Oke, jumpa lagi dengan Edwin di channel analisis laporan keuangan ya. Untuk sesi kali ini saya membahas emas ya, PT Merdeka Gold Resource. Nah, ini kita lihat nih ya kinerjanya menarik nggak ya di 2025 Q3-nya. Oke, kita langsung aja ke analisis ya. Oke, jadi untuk emas ini karena dia memang baru IPO ya, jadi dia nggak ada riwayat pembagian dividen ya. Karena saya biasanya perlu sekali 3 tahun ke belakang bagi dividen. Jadi ya kalau dia belum ada riwayat pembagian dividennya nggak ada gitu ya, ya udah berarti ini perusahaan buat saya belum menarik gitu ya. Karena ya saya perlu yang stabil dulu gitu. Nah seperti biasa kita langsung cek ke bagian kas tarakas ya. Oke, ini satuannya USD, ini masih juta ya. Kita langsung aja ke USD. Oke. Nah, kenapa kas tarakas ini harus kita lihat gitu ya? Karena kas tarakas ini adalah jumlah uang yang dimiliki perusahaan ya, jumlah uang yang ada di dalam dompet perusahaan. Ini uang ini punya fungsi untuk bayar operasional, ekspansi usaha, dan juga untuk bayar pinjaman ke bank ya. Jadi kalau nilainya terlalu sedikit, nanti bisa jadi perusahaan tersebut nggak bisa bayar operasional atau mungkin ketiganya ya, jadi terganggu. Nah, jadi nilainya ya nggak boleh terlalu sedikit ya. Nah, memang untuk si emas ini dia kinerjanya ini kas tarakasnya dia menguat ya, ada selisih kurang lebih 13 juta 13 juta USD ya naik gitu. Nah, pastiin teman-teman kalau misalnya ada kenaikan kas gitu ya. Pastikan kas itu jangan cuma numpuk doang gitu ya, perusahaan menumpuk kas jangan. Karena sebenarnya kelebihan kas itu bisa dinikmati oleh kita pemegang sahamnya. Dengan cara apa? Ya dengan bagi dividen gitu, bagi dividen lebih besar, lebih sering, atau bayar ekspansi usaha, atau bayar pinjaman ke bank supaya beban bunganya lebih ringan, atau buyback saham ya untuk mengurangi jumlah saham beredar gitu ya, supaya ya nanti pemegang sahamnya nanti yang akan diuntungkan. Nah, tapi nanti kita detail nanti akan kita cek nanti di laporan arus kas ya. Nah, setelah itu kita langsung cek ke bagian saldo laba ya, dan perusahaan ini memang dulu saya pernah baca prospektusnya, ini memang saya juga geleng-geleng kepala gitu ya, karena ini sebenarnya perusahaan ini ramai sekali gitu ya, banyak yang pengen beli. Saya juga nggak tahu kenapa ya, waktu itu FOMO sekali lah orang-orang gitu ya. Nah, teman-teman harus tahu dulu ya, kita harus lihat selalu saldo laba ya. Saldo laba itu adalah jumlah akumulasi keuntungan yang telah dihasilkan perusahaan ya, dari semenjak perusahaan ini pertama kali berdiri sampai sekarang 2025 Q3. Nah, jadi di si emas ini dia nggak ada saldo laba ya, alias defisit, saldo labanya negatif ya, adanya akumulasi kerugian artinya apa gitu ya, dia dari dulu sampai sekarang ya rugi melulu. Jadi si emas dari dulu pertama kali berdiri sampai sekarang 2025 Q3 itu ya mengakumulasikan total kerugian sampai 56,2 juta USD. Jadi ini nggak pernah untung perusahaan ini ya. Kalau saldo labanya negatif, dia nggak akan bisa bagi dividen, dan dia termasuk kategori perusahaan yang bermasalah buat saya ya, karena rugi terus gitu. Jadi kalau harganya digoreng naik berkali-kali lipat ya saya nggak peduli gitu, saya nggak cari saham yang seperti ini, perusahaan yang seperti ini. Nah, setelah itu kita langsung cek ke bagian ekuitas pemilik ya, yang ini nilainya. Nah, ini penting ya untuk kita lihat gitu. Kenapa ya? Kalau saya sih karena pakai PBV gitu ya, jadi pentingnya. Dan memang untuk si emas ini memang untuk perusahaan yang defisit, yang bermasalah, ini dihargainya super premium ya, 9,5 PBV-nya. Jadi buat saya sih ini kemahalan ya, saya mendingan cari saham lain aja. Oke, setelah itu kita langsung cek ke bagian profitabilitasnya ya, langsung pilih ke pendapatan ya. Kenapa pendapatan itu penting? Karena perusahaan yang bertumbuh itu adalah yang pendapatannya cenderung naik. Artinya barang atau jasanya ini disukai oleh customer ya, dibutuhkan oleh customer. Dan memang untuk kinerjanya si emas untuk yang 2025 Q3 ini anjlok sekali ya. Sebelum 1,7 juta dolar, sekarang cuma 113.000 ya, jadi turun 93% gitu. Jadi ya kurang profitable lah ya gitu, nggak profitable kalau buat saya. Nanti si pendapatan nanti dikurangi oleh harga modal barang atau jasa, nanti keluar laba kotor ya. Ini penting. Kenapa harus lihat laba kotor? Karena laba kotor ini untuk menghitung inti efisiensi perusahaan, untuk melihat kemampuan perusahaan menempatkan harga jual barang atau jasanya ini di atas harga modalnya lewat gross profit margin gitu. Ini kan gross profitnya 24% ya, artinya bisa dibilang teman-teman menjual barang 100.000, 24.000 adalah untung kotornya ya, laba kotornya. 76.000 itu adalah harga modal barang atau jasa. Jadi kita memang harus cari yang laba kotornya setinggi mungkin gitu, gross profit setinggi mungkin. Karena semakin besar gross profit, nanti semakin besar untuk net profitnya gitu. Karena si gross profit kan nanti dikurangi oleh beban usaha, beban keuangan, beban pajak, dan lain-lain, nanti keluar laba periode berjalan yang ini ya. Dan ini kita lihat ya, jadi
pendapatannya kan turun ya. Makanya dia juga si laba rugi bersihnya juga makin besar gitu. Dan ini lihat tuh, teman-teman bisa lihat tadi periode sebelumnya dia ini ya masih rugi. Tahun sekarang juga ruginya lebih besar gitu ya. Jadi perusahaan ini dia nggak tahu ya, dia IPO itu tujuannya apa ya, karena saya nggak baca prospektusnya juga, nggak baca detail gitu. Cuman biasanya perusahaan yang seperti ini ya kalau nggak bayar utang atau apa saya nggak tahu juga gitu ya. Jadi memang buat saya sih kurang jelas gitu ya. Jadi memang ya udah ruginya makin besar ya udah mau dilihat apa lagi gitu ya. Setelah itu kita langsung cek ke bagian arus kas ya. Ini laporan yang sering dilupakan oleh berita dan analis. Padahal penting sekali untuk apa? Untuk melihat gitu, untuk memvalidasi si laba ruginya lewat dari penerimaan kasnya. Yang inilah yang paling atas. Nah, caranya gimana? Ya kita hitung aja rasio antara penerimaan kas dengan pendapatan. Ya, jadi kalau teman-teman lihat gitu, semakin rendah rasionya, artinya customer itu bayarnya nggak pernah full. Ya ini jelek sekali ya 73% gitu, karena saya cari yang minimal sekali 90%. Jadi ibaratnya itu kan kalau misalnya pendapatan itu kan dia sifatnya akrual ya, jadi dicatat dulu, nggak berdasarkan uang yang keluar masuk seperti arus kas. Jadi si emas ini dia bilang pendapatnya 113.000, tapi uang yang diterima dari customer cuma 82.000, rendah sekali gitu ya. Jadi ya udah teman-teman, analogi gini, teman-teman jual barang 100 juta, cuma customer cuma bayar 73 juta. 27 jutanya itu berubah dalam bentuk piutang buat perusahaannya. Jadi perusahaan itu nanti harus tagih gitu. Ingat, kas itu harus tinggi rasionya ya, karena si kas itu kan punya fungsi untuk bayar operasional, ekspansi usaha, dan juga untuk bayar pinjaman ke bank ya. Jadi ya dia bisa terganggu. Apalagi ini kita lihat ya, pendapatannya turun, penerimaan kasnya juga sama-sama turun gitu. Berarti operasional juga nanti bisa terganggu. Nah, ini tuh kita udah kumpulin nih uangnya 82.000 ya, bayar bayar pajak, bayar supplier ya, bayar karyawan gitu. Untuk kalau di jajaran manajemen sih udah enak ya, top manajemen tinggal ambil aja gajinya gitu ya. Perusahaan rugi ya nggak peduli juga, mereka udah nyaman gitu. Dan ini kita lihat ya, jadi lihat tuh net CFO-nya negatif ya, ini nggak sehat, perusahaan ini nggak sehat ya. Ini lihat nih, 2 periode berturut-turut dia negatif ya, artinya bisnisnya ini nggak menghasilkan uang tunai. Bisnisnya ini, uang ini hanya habis hanya untuk bayar operasional gitu ya. Pemegang sahamnya nggak dapat apa-apa. Dan biasanya kalau perusahaan yang CFO-nya negatif, dia pasti akan bergantung sama pinjaman ke bank atau suntik modal ya. Mungkin bisa jadi ini dari IPO. Dan kita lihat juga nih untuk aktivitas investasinya atau aktivitas ekspansi usahanya, ini memang bagus ya, dia berekspansi, nilainya negatif gitu ya. Karena kalau dia negatif ya artinya dia semakin besar gitu. Nah, cuman memang kalau CFO-nya negatif kan artinya operasional nggak nutup, perlu ekspansi ya, nanti dia perlu suntik modal ya tuh, lewat lewat IPO salah satunya gitu ya. Jadi nilainya memang kalau yang bagus itu nilainya negatif. Kalau positif, lihat tuh, dia ambil pinjaman ya. Jadi kalau tuh penerimaan pinjaman nilainya positif ya, kalau misalnya dia melunasi pinjaman ya nilainya negatif gitu. Jadi kalau saya memang lebih suka carinya yang negatif ya. Kalau positif kurang suka gitu ya, karena ya semakin lama nanti akan semakin menumpuk hutang gitu. Jadi kan ingat, kalau ambil pinjaman berarti harus bayar bunga ya. Dan makanya kenapa ini ada kenaikan kas tarakas gitu ya. Untuk apa? Jadi dia suntik modal untuk tutup operasional dan juga untuk ekspansi usahanya gitu ya. Jadi kalau memang dari secara pola arus kas ya memang ini nggak sehat ya, karena CFO-nya negatif ya. Jadi agak sulit ya kalau tahun-tahun kedepannya ini negatif juga ya. Ya saya nggak tahu ya, berarti emang mungkin nggak sehat lah intinya kayak gitu ya. Oke, jadi setelah kita pindahkan data-data keuangannya, jadi buat saya emas ini memang nggak menarik ya. Kenapa ya? Tadi riwayat pembagian dividennya kan nggak ada ya, jadi masih belum stabil, dan ternyata memang ya saldo labanya juga masih negatif ya, artinya dia masih rugi melulu sampai 56,2 juta USD ya. Dan termasuk kategori perusahaan yang bermasalah buat saya. Jadi sekali lagi ya, perusahaan bermasalah mau harganya naik gitu ya berkali-kali lipat, saya nggak akan beli ya, nggak peduli. Lalu untuk perusahaan yang defisit, ini dihargainya 9,5 ya PBV-nya. Jadi buat saya sangat-sangat mahal, karena saya cari yang di bawah 1.
dan PR-nya juga negatif karena kan dia rugi melulu tuh ya, meruginya semakin besar. Dan secara pola arus kas juga ini nggak sehat ya, penerimaan kas sangat rendah ya, di bawah 90% dan net CFO-nya negatif. Ya makanya dia bergantung sama pinjaman ke bank. Jadi saya rasa untuk emas kayak gini aja sih ya, nggak simpel aja gitu ya. Dan teman-teman perlu tahu ya, jadi analisis laporan keuangan ini itu hanya sedikit dari fundamental ya, sebagian kecil dari fundamental. Jadi dan juga dia hanya menilai kinerja masa lalu ya sampai 2025 Q3. Jadi kalau kuartal sekarang berjalan, Q4 sekarang, ke depan-depannya gimana saya nggak tahu ya, silahkan proyeksikan sendiri gitu apakah masih bagus atau enggak ya. Dan itu aja, kembali lagi ya saya sampaikan ya, kita di sini hanya bahas kinerja berdasarkan laporan keuangan ya, bukan bahas harga sahamnya. Jadi kalau harga saham ya itu beda cerita. Oke teman-teman, itu aja mungkin sharing saya untuk emas gitu ya. Semoga bermanfaat lah gitu ya untuk teman-teman. Dan kalau teman-teman ada request saham atau ada pertanyaan, sampaikan aja di kolom komentar, nanti akan saya respon. Oke teman-teman, saya apalagi ya, udah sih itu aja gitu ya. Semoga bermanfaat, semoga bisa memperkaya pandangan teman-teman dalam menilai suatu perusahaan ya. Saya Edwin dari channel Analisis Laporan Keuangan. Sampai jumpa di video-video berikutnya.